Something's funny? Yes and no. Laughter is less expected. The element of surprise contributes to the joke. There are lots of reasons for what makes us laugh. So, something's funny, 'cause... By the way, aku Kristen Katolik. Katolik. Ya. Yahudi dengan Kristiani itu sama atau beda sih sebenarnya? Beda. Sekalipun saya bawa Alkitab, mungkin teman-teman non-Kristen itu akan mikir bahwa kalau misalnya Elia Miron itu bawa sejarahnya dari Alkitab, oh berarti itu versi Kristen. Itu salah besar. Jadi? Karena Alkitab ini bukan tulisan yang metahistoris. Metahistoris itu artinya Alkitab itu didasarkan pada pandangan teologis semata, tapi tidak bisa dibuktikan secara historis. Oke. Tidak metahistoris itu maksudnya apa? Metahistoris itu tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. Oke. Nah, jadi perjanjian lama kita dalam kanon Ibrani itu sama dengan isi kitabnya orang Yahudi. Jadi di dalam Tanakh itu ada Nevim, kitab para nabi, dan ada Ketuvim, dan ada Pentateuch dan tulisan Yosua. Bahkan bangsa Israel itu menjadi sebuah state, sebagai sebuah negara. Itu sudah eksis pada tahun 800 sebelum Masehi dalam prasasti Moab. Akar dari arti Kristen itu kan sebutan bagi pengikut Kristus toh. Oke. Raja Mesias yang lahir di abad keempat itu. Ya, Abraham itu kan mulai dari Abraham, Israel itu kan mulai dari cucunya Abraham. Yahudi itu mulai dari cicitnya. Oke. Dan sebelum Yosua membawa Israel memasuki tanah itu, orang Filistin sudah di sana. Nah, karena anaknya si Yisrael tadi, yang artinya Allah menang itu ada 12 yang menjadi 12 cikal bakal suku bangsa Israel yang dibebaskan Musa itu. Kristus, Raja Mesias itu lahir. Dia lahir di Migdal Eder ya, di Bethlehem. Nah, kemudian dia mati tersalibkan pada abad pertama. Gereja pengikut Kristus itu terbagi jadi dua. Nah, ada pusat gereja itu di Antioquia. Nah, di Alkitab kan dikatakan bahwa di Antioquia lah pertama kali disebutkan Kristen. Nah, Kristen itu mengikut kepada orang-orang pengikut Kristus tadi yang disebut Mesihiyim sama orang Ibrani. Bagi orang Yahudi, meskipun Torah 613 Misfot itu tidak berlaku bagi orang yang non-Yahudi tadi, tapi berlaku 7 hukum Nuh. Nah, 7 hukum itu berlaku bagi mereka dan hidupnya aman-aman saja. Orang Yahudi berarti dengan Yudaisme itu berbeda kan? Berbeda. Oke, orang Yahudi ini nanti dibagi dua lagi nih secara agamanya. Satu yang percaya dengan Yesus, satu yang Katolik, satu yang menolak dengan Yesus. Namanya Yudaism tadi. Iya, betul. Oke. Mereka itu meluncurkan serangan ke Israel. Itu ketika orang Yahudi di hari Sabat tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa bekerja. Itu di hari Sabat. Itu tidak adil menurut hukum perang. Sahabat Yahudi dengan sahabat kita beda. Oh, sahabat kita beda ya? Sahabat kita hari Minggu kan? Benar kan? Kalau sahabat Yahudi hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Mereka libur hari Sabtu. Kalau di luar negeri, di Amerika dan di Eropa, itu semua hari Minggu semua tutup. Jadi kalau kalian yang pernah ke luar negeri, jalan-jalan ke Eropa, hari Minggunya itu sudah sepi banget. Nggak ada toko, semua tutup. Asshole, this guy's an asshole. A very old, very mean, crackle-hating asshole. He's an asshole. So we just went to my favorite coffee shop. It's called Hungry Ghost. Okay guys, we're at lunch now. We went to this place called Roey's. It's one of my favorite places in the West Village area. I got an egg sandwich thing. My mom got pizza. I ate her pizza first because I wanted to. And I also got an Aperol Spritz.
Israel itu memang pernah istimewa dulu. Oh. Dulu, sekarang udah nggak lagi. Oke, berarti bagi umat Katolik ataupun Kristen itu sebenarnya ya Hanya anggapan sejarah historis saja. hanya sejarah saja, Ya, tapi teologis nggak ada secara lagi. teologis tidak ada lagi. Tapi secara Judaism ada kayak gitu punya ya. Betul. Oke, secara Muslim? Kalau Muslim kan di sana ada Dome of the Rock toh, Masjid Al-Aqsa juga. Betul. Orang Yahudi, Judaism, Katolik, Kristen itu berbeda. Berbeda. Muslim itu juga berbeda. Berbeda. Benar ya? Betul. Oke. Paham. Agak nyampe. Yes, the Muslim concept of Allah is exactly the same as the Jewish concept of Hashem. The important part is what is Allah today? What it means today to Muslims is exactly the same what Hashem means to the Jews. There's no argument there. Even if some Jews tell you that, oh, we don't believe in the same God as the Muslims do, they're only saying this because of political reasons. I'm saying La ilaha illallah محمد رسول الله Musa Rasulullah. Look the Jews. Muhammad was fine with my people practicing my faith, to the very fact you had someone like Rabbi Mukhayrikh, who's one of his best friends, and he fought in the Battle of Uhud, and he founded, a Jew, a rabbi, founded the first Islamic waqf, that I have to apostate from my faith. Nyampe nggak kalian? Belajar yang bener dong makanya. Enak belajar matematika kan daripada belajar sejarah. Israel itu, kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Kekristenan tidak boleh lepas dari Israel. Tidak boleh. Kalau kita mau belajar tentang Yesus Kristus, Raja Mesias, kita harus tahu keyahudian, harus tahu Israel. Karena Yesus berkata apa? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan dialah keselamatan itu. Pengaruh lagi bagi pandangan teologi kekristenan. Itu hanya istimewa secara sejarah. Tapi Alkitab memang menyatakan bahwa pada akhirnya nanti Israel itu akan dipulihkan. Oke. Bagaimanapun Israel itu akan dipulihkan dalam artian begini, akan dimenangkan. Oke, brother, ini aku ngomong kayak gini ya. Pada akhirnya itu tertulis Israel akan dipulihkan. Iya, karena ya kalau mungkin pemahaman teman-teman Muslim itu dajjal ya di akhir zaman mereka. Kalau di kita itu antikristus. Itu akan menyatakan dirinya di bait suci ketiga. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Itu berbeda. Kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman Muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman Muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi setelah Kristus itu nggak berlaku. Karena setelah Kristus tidak percaya dia, buang semua. Karena keselamatan itu hanya diberikan kepada dia. Semua gini dokter, kalau mungkin ada teman-teman Muslim mengatakan, wah kami juga seperti itu. Nanti orang-orang non-Muslim itu pada akhirnya semua akan mati. Tapi kami nanti dulu akan dibersihkan dulu, kemudian nanti pada akhirnya masuk surga. Itu kan keyakinan teman-teman Muslim toh. Nah, Kristen kami tidak ada seperti itu. Tetapi untuk mengetahui mana yang sejati, ini lagi-lagi kembali kepada perspektif pribadi. Karena sama-sama mengaku dari Abraham, maka harus tunduk di bawah hukum Abraham yang diperkenalkan Musa. Dan itu hanya ada dalam Torah. Dalam beberapa video, Elia Miron
menyatakan bahwa Yesus pelihara hari Sabat karena Yesus itu orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Yesus hanyalah Tuhan orang Yahudi saja? Mungkin Elia Miron lupa bahwa firman Allah dalam Markus pasal 2 ayat 27-28 mengatakan bahwa Yesus anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan hari Sabat itu diadakan untuk manusia, termasuk Elia Miron. Kecuali Elia Miron tidak mau disebut sebagai manusia, Sabat bukan untuk dia. Polemik tentang Yesus dan Isa itu sama atau tidak, dari apa yang saya sampaikan itu ternyata itu menjadi sebuah polemik yang cukup meluas, ya. Tudingan atau tuduhan dari Sofiatul bahwa saya itu ya memanfaatkan Elia untuk apa ya, pansos lah atau apa gitulah ya, kira-kira maknanya seperti itu. Saya juga heran ya bahwa ada orang-orang tertentu yang masih saja, sudah saya klarifikasi, masih saja menyatakan atau menunjukkan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda loh, satu lahir di sini, satu lahir di sini, beda ini, beda ini, beda ini. Ya kalau kamu menunjukkan itu pada saya, ya no problem, saya juga mengakui itu. Ya makanya saya bilang deskripsinya itu berbeda. Ya, tapi orang yang dimaksud, orang yang dirujuk dalam bahasanya Pak Deki itu sama. Ya, tapi penggambarannya, kamu harus bedakan antara orang yang mau digambarkan dengan penggambaran tentang orang itu. Nah, kita kalau belajar sesuatu itu harus melihat dari berbagai macam sisi, berbagai macam aspek. Kalau kamu belajar kurang jauh, kurang banyak, maka kamu hanya tahu saja satu masalah hanya dari satu sudut pandang. Tapi kalau kamu belajar lebih luas, kamu akan belajar melihat masalah demi masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang menyeluruh. Kodonditan. Oh, keren. Ketemu yang kedua kali. Alhamdulillah. Sorry ya, aku sudah buat gaduh. Enggak Sudah lah. buat rusuh. Gaduh. Aduh, aku minta maaf banget, aku nggak enak banget. Apa? Gimana? Sudah dengar video voice note aku? VN. Iya. Udah dibahas semalam. Sudah dibahas. Shalom Elia, podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih, dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa, ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya, lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Kayak gimana kok? Marahin aku. Kalau kenapa mesti marahin? Tegur aku. Belum tentu Elianya mau, jadi nggak di ngomongin dulu dengan Kodondi. Oh. Dan sebenarnya dapat pengganti Elia itu juga H-1, baru itu ditolak oleh Elia. Hah? Setelah Elia nolak, baru dia yang ngajuin atau gimana? Kita bilang kita mau ada gantinya, boleh nggak? Kalau nggak ada gantinya nggak apa-apa kayak gitu punya. Tapi kalau ada gantinya lebih baik. Jadi dikasih itu benar-benar detik akhir. Jam kalau menurut stafku itu jam 4 sore, H-1 jam 4 sore. Okay. Jadi makanya dia pergi itu kan benar-benar pagi-pagi subuh dan ketemunya pagi kayak gitu punya. Nah itulah ceritanya. Makanya aku sangat kecewa sih bahwa chat pribadi seperti itu punya disebar. Tapi nggak apa-apa, itu memang salahku sih. Kalau menurutku itu juga ada porsi kesalahanku. Ya salahku deh. Marahin aku deh makanya. Kan maksudku kayak gini ya, kan kita ngerayu ya. Aku tahu dia ketakutan. Nah ini kan dibahas. Elia ketakutan. Ketakutannya apa? Aku berusaha netral ya. Aku nggak mau bela sana bela sini. Ya.
Dia ketakutan bukan ketakutan untuk berdebat, untuk berdiskusi. Dia takut karena dia diancam, kata dia. Ya, dia ada ancaman ke dia, ada bully yang luar biasa ke dia. Maka aku berusaha meyakinkan dia. Tapi memang kan dia ada buat beberapa statement di TikTok dia untuk selanjutnya. Dan itu kan aku nggak ikut campur ya. Iya, betul. Ustadz Felix Xiao kan, aku bilang, oh iya aku jujur, aku salah aku sih, aku bilang aku terlalu menggebu-gebu kok, aku bilang kan, ya nggak apa-apa dia bilang kan, sebenarnya juga, dia pokoknya dia kasih aku semangat deh, dia bilang sabar ya, dia bilang oke. Ustadz Derry telepon aku, terus dia bilang apa, Dr. Richard katanya kan, aku pengen dengar, aku jelasin kan, oh iya katanya, mereka nggak kenal kau katanya, tau nggak, aku tuh, sumpah aku terharu banget Kodondi. Nonton video Kodondi juga, dan aku ada beberapa ustadz lain yang aku nggak sebut namanya lah ya. Aku terharu banget. Mereka percaya dengan aku, mereka sayang banget dengan aku. Ternyata setelah podcast, saya baru tahu gitu, bahwa Elia itu memang satu kelompok dengan Edwin itu, terus kemudian ada beberapa nama apologet Kristen yang kita sudah kenal juga ternyata. Kemungkinan ketika Elia tidak datang ke podcast Dr. Richard Lee ini, alasannya kenapa kok? Ya waktu itu masa nggak mikir macam-macam ya, mungkin sibuk, mungkin apa kan kita nggak tahu lah ya. Mungkin takut melihat Bible saya yang merah ini, nggak tahu juga kan. Karena kan waktu kita bikin reaction sama Mas Asep kan, saya udah nunjukin ini kan. Dan dibawa kemarin. Nah kemudian ini saya bawa, saya juga bawa satu lagi yang ini, yang hijau. Bawa sekoper nggak kok? Gue bawa sekoper. Orang kemarin gue butuh 2 tukang panggul kemarin. Bodon gede-gede, tato lagi. Tatoan juga dua. Tatoan, temen yang satu temporary tatoan. Banyak yang tanya dengan saya, Dok, apakah VN itu adalah suara saya? Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun pada perjalanannya, saya ingin menayangkan ke Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara Nasrani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, kok Donditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard coba dong bujukin Elia. Nah terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia, Kodonitan, bahkan Ustadz Felix Xiao sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya. Saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Kodonditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Kodonditan, Ustadz Felix Xiao, dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain, itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya nganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi baik dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Derry Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Terima kasih.
Jadi mereka, Yesus tuh bukan Tuhan, termasuk yang mungkin nanti yang mau Anda tanyakan Donditan. Ya, mungkin itu. Elia begini berani. Ya nggak apa-apa. Ya kalau Donditan denger ya nggak apa-apa juga, ya kan? Karena begini, dia kan sering tuh bahas orang di podcastnya dengan orang-orang yang tidak belajar. Jadi seakan-akan argumentasi itu udah benar, padahal sebenarnya nggak berguna sama sekali. Saya harus katakan begitu. Karena dia tidak mampu dan tidak mau mengundang narasumber yang kompeten. Misalnya jangan jauh-jauh panutan saya Pak Bambang Nursena. Kenapa nggak pernah diundang? Atau jangan-jangan saya. Baru mau nanya, Elia pernah diundang nggak? Pernah diundang nggak? Saya nggak pernah diundang. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi cuman Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih dan kita perdalam tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa, ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya, lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. ngeledek-ledek ya? Ya begitulah mainnya kan begitu. Itu kan dia. Ya, ini salah satu bukti dia itu pembual. Dia ini pembual, ya. Pertama yang dia katakan katanya dia Donditan itu mengundang orang-orang yang tidak berkompeten. Lah dia pada saat acaranya Dr. Richard Lee, yang podcast sebenarnya dia dengan Elia Myron dengan Donditan. Ya, nggak taunya dia ngutus si botak, pacarnya, si Edwin Metraton, diutus lah si Edwin. Donditan ngelihat ini siapa? Iya, ya kan? Iya. Kok bukannya Elia? Katanya Elia nggak bisa hadir. Nah, sampai aku deg-degan bawa podcast hari ini, sumpah. Kenapa? Jadi kemarin ada videoku viral dan hari ini aku pengen bahas ya tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama. Dan paling banyak di-stitch orang dan paling banyak diinginkan orang pembicaranya adalah Donditan dan Elias sebetulnya. Bareng. Harusnya Elia kemarin. Selamat harusnya. pagi, Donditan. Luar biasa ketemu hari ini. Wah, selamat pagi. Sehat-sehat ya semua ya. Sebenarnya saya pengennya dengan Elia. Tapi Elia berkeberatan untuk hadir, berhalangan untuk hadir, keberatan juga untuk hadir. Sangat disayangkan sekali bagi saya. Kirain Elia cukur rambut nggak? Jadi gede. Jadi agak gedean ya. Jadi gede.